Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 pengambilan keputusan manajerial. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi kami dengan judul pemrograman linear dengan metode grafik dan simplex. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi Nusraningrum MSI selaku dosen mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Sebelum kami melakukan presentasi dengan materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu nama dari anggota kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri, Alif Rafiananda Rusadi. Yang kedua ada Henry Prayambada. Yang ketiga ada Nazla. Dan yang keempat ada Atika Zahratul Fitri. Masuk ke pendahuluan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih hingga pada pengambilan keputusan yang terbaik. Dalam aplikasi teknik pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif dan yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang didasari dengan analisis perhitungan sistematis. Teknis dalam kuantitatif ini memberikan kontribusi secara ilmiah dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang didasari oleh analisis non-sistematis. Dalam menjalankan bisnisnya, setiap perusahaan pasti memiliki kendala dalam mencapai tujuan yang telah disusun. Kendala-kendala ini harus dicari jalan keluarnya dan solusinya agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada kendala yang bersumber pada diri sendiri. Yang kedua ada kegagalan di masa lalu. Yang ketiga adalah pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi. Yang keempat ada konsultasi yang berlebihan. Kelima ada faktor ketidakpastian. Keenam ada keterlibatan kelompok. Ketujuh ketidakjelasan peranan. Kedelapan kemalasan. Dan yang kesembilan ada ketidakmampuan mengelola waktu. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nazla. Terima kasih. Kenalkan, saya Najla. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penyebab kendala. Kendala-kendala yang dihadapi oleh sebuah perusahaan memiliki latar belakang penyebabnya, sehingga pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan juga harus memahami latar belakang penyebab masalah tersebut. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi perusahaan berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Maka dari itu, salah satu metode yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah tersebut yaitu melalui pendekatan linear programming, yang merupakan teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang bertujuan mengalokasikan sumber daya yang terbatas di antara berbagai kepentingan seoptimal mungkin. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengertian persamaan linear. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Berikut ada bentuk umum persamaan linear, yaitu Y sama dengan MX plus C. Dalam hal ini, konstanta M akan menggambarkan gradien garis dan konstanta C merupakan titik potong garis dengan sumbu min Y. Persamaan lain seperti X pangkat 3, Y pangkat 1/2, dan XY bukanlah merupakan persamaan linear. Setelah itu ada AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana konstanta A dan B bila dijumlahkan hasilnya bukan angka 0. Konstanta dituliskan sebagai A lebih besar dari sama dengan 0, seperti yang telah disepakati bahwa konstanta tidak boleh sama dengan 0. Grafik persamaan ini bila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus dan setiap garis dituliskan dalam sebuah persamaan seperti yang tertera.
Bila A lebih besar dari sama dengan 0 dan X sebagai titik potong, maka titik koordinat min X adalah ketika garis bersilangan dengan subu min X atau Y sama dengan 0 yang digambarkan dengan rumus min C per A. Bila B lebih besar dari atau sama dengan 0 dan Y sebagai titik potong, maka titik koordinat min Y adalah ketika garis bersilangan dengan subu min Y atau X sama dengan 0 yang digambarkan dengan rumus min C per B. Selanjutnya, sistem persamaan linear lebih dari dua variabel. Sebuah persamaan linear bisa mempunyai lebih dari dua variabel, seperti A1, X1 plus A2, X2 plus AN, XN sama dengan B, di mana dalam bentuk ini digambarkan bahwa A1 adalah koefisien untuk variabel pertama, X1 dan N merupakan jumlah variabel total, serta B adalah konstantanya. Selanjutnya pembahasan mengenai metode penyelesaian masalah. Yang pertama ada metode grafik. Metode grafik dapat digunakan untuk pemecahan masalah program linear yang hanya memiliki dua variabel. Pemecahan program ini dilakukan dengan membuat grafik dari persamaan program linear yang telah diformulasikan, sehingga akan didapatkan titik-titik dari perpotongan garis-garis dan dalam grafik untuk mengetahui outputnya. Hanya saja jika dalam suatu program linear terdapat lebih dari dua variabel, misalnya X1, X2, dan X3, maka metode grafik ini tidak dapat dipakai. Oleh karena itu diperlukan metode satunya, yaitu adalah metode simplex yang efektif digunakan untuk menyelesaikan program linear yang memiliki tiga variabel atau lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Selanjutnya, saya Atika Zuratul Fitri akan meneruskan pembahasan slide selanjutnya, yaitu metode penyelesaian masalah kedua, yaitu metode simplex. Metode simplex ini adalah metode yang biasa digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari tiga variabel atau lebih. Metode simplex merupakan sebuah metode lanjutan dari metode grafik, sehingga dapat diketahui bahwa suatu persoalan linear programming yang diselesaikan dengan metode grafik juga dapat diselesaikan dengan metode simplex. Sebaliknya, suatu persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode simplex tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Studi kasus penyelesaian dengan metode grafik dan simplex. Seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton. Berkeinginan untuk memproduksi dua macam produk A dan B. Untuk unit 1 unit produk A membutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2. Sedangkan untuk 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar untuk produk A dan sebesar 15.000 per unit dan produk B sebesar 10.000 per unit. Pertanyaannya ialah berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk memperoleh hasil penjualan yang maksimum. Penyelesaiannya ialah yang pertama membuat tabel optimasi yang terdiri dari tabel bahan 1, bahan 2, harga pasar, bahan yang diperlukan untuk membuat produk 1 per unit. Unit A terdiri dari 2 bahan 1 dan 1 bahan 2. Produk B membutuhkan 3 bahan 1 dan 2 bahan 2 dengan harga pasar produk A 15.000 dan produk B 10.000 per unitnya. Maksimum penyediaan bahan untuk bahan 1 ialah 8 dan bahan 2 ialah 5. Selanjutnya ialah menentukan fungsi tujuan. Maksimumkan harga pasar Z sama dengan 15.000 X1 ditambah 10.000 X2. Selanjutnya ialah fungsi kendali. Bahan 1 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil daripada 8. Bahan 2 X1 ditambah 2X2 lebih kecil daripada 5. X1, X2 lebih besar daripada 0. Selanjutnya ialah fungsi dual. Minimumkan Y sama dengan 8Y1 ditambah 5Y2. Batasan. Bahan 1 2Y1 ditambah Y2 lebih besar daripada 15.000. Bahan 2 3Y1 Bahan 1 3Y1 ditambah 2Y2 lebih besar 10.000. Y1, Y2 lebih besar daripada 0. Selanjutnya mencari titik potong. Bahan 1 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 8.
X1 sama dengan 0. Maka 2 dikali 0 ditambah 3X2 sama dengan 8. 3X2 sama dengan 8, X2 sama dengan 8 dibagi 3 sama dengan 2,6 atau 0,2,6. Selanjutnya ialah X2 sama dengan 0, maka 2X1 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 8, 2X1 sama dengan 8, X1 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 atau 4,0. Bahan 2 yaitu X1 ditambah 2X2 sama dengan 5. X1 sama dengan 0, maka 0 ditambah 2X2 sama dengan 5. 2X2 sama dengan 5, X2 sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 dengan titik 0,2,5. X2 sama dengan 0, maka X1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 5. X1 sama dengan 5, maka titik yang didapat ialah 5,0. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya baik, saya Henry Priyambada selanjutnya akan menjelaskan tentang studi kasus penyelesaian dengan metode grafik dan simplex selanjutan dari rekan saya sebelumnya. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh bahwa grafik dapat digambarkan seperti yang tertera di layar, di mana titik E, titik A, dan titik C sudah ditemukan dan kita perlu mencari titik D atau mencari titik potongnya. Dan mencari titik potong dari dua persamaan tersebut adalah dengan memasukkan fungsi dari 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 8 dengan fungsi x1 plus x2 2x2 sama dengan 5 itu dikalikan 2 dan dikalikan 3 untuk menghilangkan x2. Akan diperoleh 4x1 ditambah 6x2 sama dengan 16 dan 3x1 plus x2 sama dengan 15. Kemudian setelah dikurangi akan ketemu hasil x1 nya sama dengan 1. Kemudian hasil 1 ini akan disubstitusikan ke salah satu persamaan yang ada. Pada contoh ini dimasukkan ke dalam persamaan 1, jadi 4x1 ditambah 6x2 sama dengan 16. Setelah disederhanakan akan ketemu 6x2 sama dengan 16 dikurangi 12 atau x2 sama dengan 2. Jadi titik D akan ditemukan adalah x1 adalah 1 dan titik x2 nya adalah 2. Selanjutnya dari grafik tersebut disubstitusikan nilai E, A, C, dan E ke dalam fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 15x1 ditambah 10.000 x2. Maka akan ketemu untuk titik A nilai Z-nya adalah 15.000 dikali 0 ditambah 10.000 dikali 0 sama dengan 0. Titik E adalah Z-nya sama dengan 15.000 dikali 0 dan ditambah 10.000 dikali 2,5 sama dengan 25.000. Lalu titik C 4,0 Z-nya adalah 15.000 dikali 4 ditambah 10.000 dikali 0 hasilnya adalah 60.000. Kemudian titik D 1.2 Z-nya adalah sama dengan 15.000 dikali 1 ditambah 10.000 dikali 2 dengan hasil 35.000. Kemudian dari hasil ini akan diperoleh kesimpulan bahwa titik C menghasilkan penjualan maksimum sebesar 60.000, yang menjadikan titik C adalah titik optimal sehingga produk A dibuat 4 buah dan produk B dibuat 0 buah sesuai dengan titik C, yaitu 4.0. Selanjutnya adalah contoh dari metode simplex, yaitu untuk memaksimumkan fungsi yang sama dibuat tabel yang langkah pertama adalah karena soalnya adalah memaksimumkan, maka memilih kolom kunci dengan nilai CJ dikurangi ZJ dengan positif yang paling besar pada tabel tersebut adalah X1. Karena memiliki nilai positif terbesar, maka nilai kuncinya adalah X1, di mana CJ dikurangi ZJ adalah sama dengan 15.000. Langkah kedua kemudian memasukkan nilai hitung rasio kuantitas dengan cara Q dibagi K dibagi kolom kunci X1, yang kemudian kita bisa mendapatkan baris kunci dengan cara pilih rasio kuantitas positif terkecil pada tabel baris ini adalah baris kuncinya adalah 4. Kemudian karena kolom kunci adalah X1, maka variabel dasar S1 diganti dengan X1 dan baris kunci yang diperoleh dengan S1 pada tabel lama dibagi dengan nilai kunci. Maka akan ketemu pertemuan baris dan kolom yaitu adalah 2. Kemudian dibuat tabel baru, di sini sudah masukin perhitungannya.
maka akan ketemu bahwa nilai ZJ dan CJ sudah sama dengan 0 atau minus, maka nilai optimumnya adalah X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 0, sama dengan persamaan sebelumnya dengan nilai penjualan maksimum adalah 60.000. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.